Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wina dari Fakultas Universitas Siber Muhammadiyah dan Prodi S1 PJJ Hukum dengan NIM 2025 060 165. Di sini saya akan menyampaikan tentang presentasi ujian akhir semester dengan berjudul penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia merupakan tema yang penting karena berkaitan langsung dengan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui presentasi ini diharapkan audiens memahami kondisi penegakan hukum di Indonesia beserta tantangannya. Lalu kita lanjut ke slide kedua. Slide kedua yaitu pendahuluan. Ada negara hukum, yaitu Indonesia secara tegas menyatakan diri sebagai negara hukum. Seluruh aktivitas negara dan masyarakat harus melandaskan pada aturan yang berlaku. Lalu ada juga fungsi utama penegakan hukum, yaitu alat vital untuk menjaga ketertiban, menciptakan keadilan, serta melindungi hak asasi setiap warga negaranya. Dan ini bisa dijelaskan bahwa Indonesia secara konstitusional dinyatakan sebagai negara hukum, sebagai negara hukum bagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang diartikan hukum menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara. Penegakan hukum berfungsi menjaga ketertiban sosial dan melindungi hak-hak warga negara agar kehidupan bermasyarakat berjalan adil dan tertib. Lalu kita lanjut ke latar belakang masalahnya ya. Di sini ada beberapa latar belakang masalahnya. Salah satunya yaitu realitas sosial. Kita masih sering menyaksikan ya berbagai pelanggaran hukum yang terjadi di sekitar kita. Lalu ada juga krisis kepercayaan, yaitu munculnya persepsi di mana ada istilah tajam ke bawah namun tumpul ke atas, menandakan adanya masalah serius dalam penerapan keadilan. Hal ini berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Ini juga dijelaskan bahwa dalam praktiknya penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi banyak persoalan. Pelanggaran hukum masih sering terjadi dan penegakan kasus hukum kerap menimbulkan polemik di masyarakat. Ketimpangan pelaku hukum dan lemahnya kepercayaan publik menjadi alasan utama mengapa topik ini penting untuk dibahas. Lanjut kita ke tujuannya ya. Tujuan presentasi yang saya sampaikan yaitu menjelaskan di mana memaparkan konsep dasar penegakan hukum secara komprehensif, lalu menganalisis, mengidentifikasi permasalahan nyata dan praktik di lapangan, lalu juga merekomendasi, memberikan solusi agar penegakan hukum lebih adil dan efektif. Dan di sini saya juga akan menjelaskan bahwa tujuannya yaitu memberikan pemahaman mengenai konsep penegakan hukum di Indonesia, mengkaji permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya, serta menyampaikan rekomendasi agar penegakan hukum dapat berjalan secara adil, tegas, dan tidak diskriminatif. Lalu di sini saya akan menjelaskan pengertian penegakan hukum. Pengertian penegakan hukum
yaitu penegakan hukum adalah proses mewujudkan norma hukum yang tertulis menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Yang bisa dijelaskan dengan singkat. Proses penerapan norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ke dalam kehidupan nyata. Proses ini bertujuan menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Tanpa penegakan hukum yang baik, hukum hanya akan menjadi aturan tertulis tanpa makna. Lalu juga di slide ke-6, dasar hukum penegakan hukum, yaitu bisa dilihat dari slide 6. Ada Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Lalu ada juga landasan operasional diatur lanjut dalam KUHP, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menjadi pedoman para penegakan hukum. Lanjut ke slide 7, aparat penegakan hukum. Di sini ada polisi, kepolisian, lalu ada kejaksaan, hakim, dan advokat. Yang bisa dijelaskan bahwa kepolisian yang bertugas penyelidikan dan penyidikan, lalu kejaksaan yaitu penuntutan, kehakiman atau hakim memutuskan perkara, lalu ada advokat yaitu pendamping hukum. Yang bisa dijelaskan juga bahwa aparat penegakan hukum memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum. Kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan berperan dalam penuntutan, lalu hakim memberikan putusan, dan advokat mendampingi serta membela hak-hak hukum masyarakat. Sinergi antara aparat sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum. Lalu di slide 8, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat. Jika peraturan hukum tidak jelas, aparat tidak profesional, dan masyarakat tidak sadar hukum, maka penegakan hukum tidak akan berjalan optimal atau tidak berjalan dengan lancar. Lalu di slide 10 yaitu tentang korupsi. Ini termasuk korupsi factor illustration. Bisa dilihat ada uang, ada borgol ya di situ. Tantangan utamanya itu korupsi. Yang pertama, korupsi penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi. Jadi dia korupsi mungkin dipakai dengan secara pribadi. Lalu ada intervensi kekuasaan. Hukum kalah oleh kekuatan politik. Lalu yang ketiga, ketimpangan sosial. Akses keadilan yang tidak merata. Bisa dijelaskan bahwa berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi kendala serius. Penanganan kasus yang lambat atau tidak transparan menimbulkan anggapan bahwa hukum belum sepenuhnya berpihak pada keadilan masyarakat. Ya, seperti itu. Jadi kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik bisa sangat menghadapi kendala yang sangat serius. Penanganan kasusnya juga kalau lambat atau tidak transparan menimbulkan anggapan bahwa hukum belum sepenuhnya berpihak pada keadilan masyarakat atau bermasyarakat atau kepada rakyat. Lalu slide ke-11, pendapat ahli hukum. Menurut Satjipto Raharjo, hukum tidak boleh
hanya dipahami secara formal dan kaku, tetapi harus menghadapkan keadilan substantif. Konsep hukum progresif menekankan bahwa hukum dibuat untuk manusia dan harus mampu menjawab rasa keadilan di tengah masyarakat. Di slide 11 ini bisa dilihat bisa dilihat ada contoh kasus nyata, yaitu banyak kasus korupsi pejabat publik yang menanganannya dinilai lambat atau transparan yang seperti tadi. Lalu upaya perbaikan, yang pertama, reformasi hukum, memperbaiki regulasi yang tumpang tindih dan tidak relevan dengan perkembangan zaman. Lalu integritas aparat, meningkatkan profesionalisme dan moralitas penegakan hukum melalui pengawasan ketat. Lalu ada edukasi masyarakat, membangun kesadaran hukum sejak dini melalui pendidikan formal dan non formal seperti mungkin SD, SMP, SMA, lalu kuliah. Itu edukasi masyarakat salah satunya yang saya tahu. Lalu ada sinergitas, kerjasama antara pemerintahan, penegakan hukum, dan masyarakat sipil. Dan terakhir, kesimpulannya, penegakan hukum adalah pilar utama negara hukum. Meskipun masih menghadapi banyak tantangan seperti korupsi dan ketimpangan, penegakan hukum yang adil bukanlah hal mustahil. Dibutuhkan komitmen kolektif dan kerjasama semua pihak untuk mewujudkannya. Sebagai penutup, penegakan hukum bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Dengan penegakan hukum yang adil dan konsisten, diharapkan Indonesia dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, warga dan negaranya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Winda. Jika ada salah kata yang saya ucapkan, mohon maaf karena saya masih dalam masa pembelajaran. Semoga kedepannya saya menjadi lebih baik lagi dalam presentasinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.